perkenalkan saya Aditya Suyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dan ini adalah video rekaman saya yang ketiga. Pastikan tidak ada sampah di lokasi tempat duduk kalian. Aman ya? Aman ada sampah. Tuh, saya suruh kalian tiket. Oke, ketua kelas sepertinya hadir semua ya. Oke, ketua kelas siapkan kelasmu. Attention, listen all. My friends, stand up, please. Before we start to study, let's pray together. Pray start. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Izinkan saya mempunyai doa agama muda. Terpujilah Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci dan telah mencapai kepada kesempurnaan. Terpujilah Tuhan yang Maha Menghasilkan makhluk suci dan dunia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mendengar pelajaran pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, pahami, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabe serta kualitas kata, semoga semuanya berbahagia. Salam. Izinkan saya berdoa dalam agama Kristen. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu sudah membawa kami berkumpul kembali di tempat ini. Sebentar lagi kami akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga orang tua yang sedang bekerja di luar sana. Serta guru yang akan mengajari kami, supaya dapat sabar dan tabah dalam mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, pastikanlah lidahku agar mereka mengerti perkataan. Pray finish. Let's sing. Jiwa mencapai kita, marilah semua menuntut
Jangan menilai orang lain dari penampilannya. Ada yang lain? Oke, Immanuel. Coba kuatkan sedikit suaranya. Menerima kekurangan. Ada yang lain? Sudah, cuma 2 orang saja dari sekian banyak orang di kelas ini. Coba, Amira, apa yang bisa kamu ambil dari video itu? Lebih bisa menerima kekurangan sendiri. Nih kayak saya nih. Sudahlah saya hitam, hidung saya kembang, jangan jelek, hidup pula. Tapi saya bangga pada diri saya. Kenapa? Karena saya berdiri hari ini di depan kalian menjadi seorang guru. Nah, pada dasarnya guru itu juga manusia, tidak lepas dari silap dan salah. Jadi saya punya kekurangan. Kalau saya salah, tolong ditegur. Jangan mentang-mentang saya guru, kalian nggak berani menegur, tapi dengan cara yang sopan. Nggak mungkin dong. Kalian anggap, woi, saya kayak gitu ya, nggak kayak gitu juga caranya. Tapi mungkin kalau kalian sama kawan kalian boleh. Artinya saya boleh kalian anggap seperti rekan kalian, tapi tetap pada konteksnya saya tetap sebagai seorang guru. Oke, nah kali ini kita masuk mengenai ini botol minummu ya. Nah, kita kali ini masuk mengenai berita. Oke, ada yang tahu nah apa itu berita saya? Berita. Oke, Amira? Suatu sarana untuk kita menyampaikan informasi. Suatu sarana untuk kita menyampaikan informasi. Iya, ada yang mau jawab kembali? Berita. Iya, jadi go. Salah satu bentuk
persuasif untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, saya rasa beda ya. Berita, ada yang tahu? Ayo, Max. Informasi mengenai sesuatu. Mengenai informasi yang baru saja terjadi atau sedang terjadi, iya benar. Ada yang lagi? Oke, berdua. Yuk, boleh siapa dulu nih? Siapa dulu? Hillary. Sebuah sarana untuk menyampaikan suatu informasi bisa disampaikan melalui televisi, radio, atau sarana lainnya. Iya, benar sekali. Danis? Salah satu cara untuk menyampaikan informasi dan juga dapat menerima informasi tersebut. Salah satu cara untuk menerima dan memberikan informasi, ya benar sekali. Jadi berita adalah suatu informasi yang sedang terjadi, sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, dapat disiarkan melalui media cetak dan elektronik seperti itu. Nah, kali ini saya akan menggunakan media ajar, menggunakan Canva dan Book Creator. Tapi sebelumnya tujuan dari pembelajaran kali ini saya berharap kalian dapat nanti mengidentifikasi atau mencari unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Mari sama-sama kita saksikan sembari kalian mengeluarkan buku tulis kalian. Oke. Coba ditutup kamera, dibuka kameranya dan dimatikan lampunya. Oke ya. Iya. Tapi sebelum saya masuk ke kali ini adalah media Book Creator. Jadi sebelumnya nanti saya akan menggunakan Canva juga kalau waktu kita masih cukup. Saya mau nanya, apa sih gunanya belajar berita di usia kalian? Tadi kan saya nanya, apa itu berita? Setelah kalian sudah memahami berita apa gunanya mengetahui belajar berita di usia kalian? Oke kakak, untuk mendapatkan informasi-informasi, untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu. Yang lain, oke, Syaila? Mana berita yang benar terjadi, mana yang hoax. Apa? Untuk mengetahui berita yang benar-benar terjadi sama yang hoax. Untuk bisa membedakan berita yang nyata dan yang tidak nyata atau hoax ya. Oke, Danis? Mungkin dengan itu kita bisa belajar cara penyampaian berita yang baik dan benar. Karena tahu di masa depan dapat berguna untuk kita juga. Ya, benar sekali. Ya, Immanuel. Untuk mudah mengetahui apa yang diberitakan. Iya, jadi terkadang tuh banyak kali berita-berita yang dikemas dengan rapi seakan-akan itu nyata, padahal itu hoax ya. Menambah wawasan, benar sekali. Ada Amira? Tetap update. Contohnya kayak COVID kemarin. Untuk tetap update, ya COVID, dan sekarang memang masih ada COVID ya. Di kota kita tuh masih ada vaksinasi loh. Jadi kita ketahui memang kota kita itu dengan masyarakat yang pemikirannya, dengan yang keunikan kota kita, sehingga masyarakat kita ini masih ada yang belum mau divaksin. Ya, belum divaksin loh. Katanya kalau divaksin itu nanti metong lah dia. Nggak divaksin pun metong ya kan? Iyo, oke. Nah, perhatikan. Halo semua, selamat pagi siswa-siswi ibu yang luar biasa. Nah, kali ini kita masuk pada materi berita. Sebelum saya masuk ke materi berita, bagaimana? Sudah siap menerima ilmu yang akan ibu berikan? Tetap semangat. Nah, mau tahu seperti apa berita itu? Check it out. Oke. Apa itu berita? Coba jawab, apa itu berita? Menurut kalian berita itu seperti apa? Coba jawab. Siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih reward yang tidak biasa seperti lainnya. Tetap semangat. Setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai berita. Jadi jawab dulu, apa itu berita? Oke, karena tadi sudah dijawab, maka saya langsung saja tandai di lembar penilaian saya. Oke, selanjutnya
Berita adalah laporan kejadian yang aktual benar-benar terjadi, dan menyampaikan beritanya biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, elektronik, dan non-elektronik, radio, media online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat yang benar-benar terjadi di lingkungan atau di sekitar kita. Nah, setelah saya katakan penjelasan pengertian apa itu berita, menurutmu pentingkah kita tahu berita dan apa manfaat berita menurutmu bagi kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu? Oke, ini juga tadi sudah saya tanyakan. Kita lanjut. Nah, iya. Nah, itu tadi adalah pengertian berita. Saat ini, setelah ini kita masuk mengenai unsur-unsur berita. Jadi di berita juga ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur dari berita itu ada 5 W plus 1 H. Yang artinya adalah apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kalau disingkat, adik Simba. Nah, itu dia. Mau tahu pengertiannya dari 5 unsur tadi plus 1 H-nya? Saya tidak. Oke ya. Jadi ini adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi coba diperhatikan benar-benar bagian-bagian unsurnya. Nah, unsur-unsur dalam berita itu ada 5W plus 1H atau adisiba, yang dimana pertama adalah apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Dalam berita itu apa ya? Apa isinya? Bagaimana berita itu dapat terjadi? Kemudian B, ada yang kedua adalah bagaimana, yaitu berita itu harus memuat informasi tentang lokasi kejadian berita tersebut. Yang ketiga adalah kapan, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Lalu yang keempat atau siapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan, contoh tersangka, korban, saksi, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah mengapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Dan terakhir, bagaimana, yaitu berita yang harus memuat mengenai bagaimana kejadian berita tersebut bisa terjadi. Seperti itu. Oke, jadi coba diperhatikan sama-sama. Yang pertama, unsur berita adalah yaitu berita yang harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Nah, sekarang saya tanya, pahlawan revolusi yang mereka ditembak dan ditanam di lubang buaya. Ini kita flashback ke pelajaran sejarah. Jenderal, ada berapa jenderal tuh yang dimasukin? 7 jenderal ya. 7 jenderal dimasukin ke dalam lubang yang sangat sempit, itu yang namanya dikatakan lubang buaya. Nah, kalau itu dibicarakan sekarang, apakah itu dinamakan berita? Iya. Kenapa? Itu sejarah. Ya. Karena sudah berlalu. Oke. Jadi kalau misalnya kita flashback ke tahun itu, kita berada di tahun itu hidupnya, sedang dibicarakan sama kita di sini, apakah itu dapat dikatakan berita? Ya. Kenapa? Karena ya, masih hangat dibicarakan, baru saja terjadi. Itu dia ya. Oke, lanjut. Unsur berita yang kedua adalah di mana, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Lokasi kejadian. Ini contoh. Pastinya kalian sudah mendengar sebuah berita yang lagi viral di Tanjung Balai. Seorang oknum guru melakukan begitulah ya, saya tidak sanggup menyebut
Tidak memiliki, saya tidak tahu. Berarti kan sedang hangat dibicarakan. Kira-kira kalau kita pakai unsur yang kedua di mana? Di mana? Bisa di sekolah, bisa di kota Tanjung Balai, bisa. Ya benar sekali. Lalu, coba ya, dari saya menjelaskan yang ke-6 ini, kita buat jadi satu berita yang sedang hangat tadi. Coba ya, bagian apa? Apa yang terjadi? Ya apa yang terjadi? Maksudnya dalam bentuk yang Seorang guru melakukan hal yang tidak pantas kepada muridnya sendiri. seorang guru melakukan hal yang tidak pantas kepada seorang Murid atau siswa. Oke. Baru yang kedua adalah tadi di mana? Di mana? Apanya yang di sekolah, Beb? Kejadian tersebut terjadi di sekolah. Oke, kali ini kita bikin dulu kejadiannya di sekolah. Berarti di sekolah. Seorang guru melakukan tindakan ya, ini halus coba ya, melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan di sekolah, gitu ya, disensor menjaga kode etik jurnalistik. Ya, setuju ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada, saya lagu-lagu manja ya. Oke, yang ketiga itu adalah kapan, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi, Beb. Di sore hari. Yakin kau merekanya adanya di sore hari? Maksudnya kapan? Kapan? Bulan November. Bulan November tahun 2020. Iya, betul. Jangan pasti di sore hari. Ngintip ya. Tipe. Oke, lanjut. Yang keempat adalah siapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Oknum guru, saksi, benar. Ya murid tadi udah pertama murid. Korban artinya baru tersangka sebagai oknum guru, saksi. Terus polisi tuh gak masuk dong, ya kan? Oke, lanjut yang keempat, mengapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Iya, pedofil. Ya kan? Mengapa bisa terjadi? Karena jangan kayak kemarin saya kelas lain, mengapa bisa terjadi? Karena Allah Ta'ala. Itu terjadi bukan karena Tuhan ya. Memang oknumnya aja yang bejat. Masa masalah itu kok bawa Tuhan? Tuhan marah loh, diselidiki apa nanti? Udah dia gak ikut, tuh tuduh pula dia. Oke, sudah. Oke, kembali ke laptop. Masya Allah, terkejut kita. Oke, lanjut yang terakhir adalah bagaimana. Yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian diberitakan tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara penanganannya. Artinya, berita sekarang sudah dibawa naungan kepolisian Polres Kota Tanjung Balai dan sedang diusut. Ya, sedang diselidiki, dicari tahu lagi ya sayang ya. Kemarin itu kan dia sudah konferensi pers dibotak. Ya, dibotak sayang, dibotak ya. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan sama kalian sebelum pertemuan ini kan kita ada masuk materi yang kemarin ya. Jadi saya sedang menyurati pihak Polres, boleh nggak kita mengambil video liputannya di sana, tapi belum ada surat balasan. Gitu kan? Ibu minta kan kalian setelah ini nanti akan membuat video sederhana mengenai berita, ya kan? Salah satunya lagi hotspot itu kan memang beritanya itu, jadi saya pengen gitu, tapi belum ada surat balasan dari pihak kepolisian. Jadi kita nggak mungkin bisa bikin berita ala-ala kadar, ya. Nggak boleh juga kita tidak mencari sumber yang tepat.
tapi salah satu unsurnya itu kita nggak masuk gitu, jadi itu masih bisa disebut berita kok. Oke, contoh, Ibu ini kan ada unsur 5W plus 1H, tapi misalnya salah satu unsur beritanya nggak ada, misalnya kapan kejadian, kayak tadi tuh sore. Tapi nggak ada di bagian sore, pagi, malam, subuh, tarahim nggak ada disebutkan. Artinya dia masih bisa dikatakan berita, tapi tidak lengkap. Jadi tidak akurat. Berita yang dikatakan akurat, aktual, faktual itu kan harus 5W 1H-nya lengkap. Gitu loh. Contoh deh, kita ini udah makan nasi plus sayur, mayur, 5C kalau sekarang plus cemilan yang bertambah ya. Kayaknya kalau nggak ada cemilan nggak ngeh gitu ya. Artinya kalau kita nggak minum, jadi masih bisa dikatakan kita udah kenyang tapi nggak puas karena belum minum. Sama kayak tadi masih bisa dikatakan berita tapi tidak akurat, nggak lengkap 5W 1H-nya. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, setelah Ibu sampaikan apa pengertian dari 5W 1H atau Adisimba, coba deh siapa yang bisa menjawab di sini? Berikan satu contoh kalimat berita singkat yang lengkap unsur-unsur beritanya. Siapa yang bisa jawab? Ibu akan memberikan reward hadiah yang pasti kamu sukai. Oke. Tadi saya sudah jelaskan unsur berita. Kemudian tadi sudah ditanyakan oleh Amira, jika berita tidak lengkap unsurnya, masih bisa dikatakan berita, masih tapi tidak akurat, ya kan? Nah, jadi Ibu minta siapa di sini yang bisa membuat satu kalimat berita, paragraf berita lengkap unsurnya, singkat saja, sederhana saja. Bebas saya. Ayo. Tadi kita udah bikin loh. Itu bisa sih. Yang lain lah. Masa itu juga. Ayo. Banyak loh berita yang saat ini hujan, asik hujan, banjir, Tanjung Balai. Ya, namanya lah kita udah lanjutkan laut, terpleset sampai ke laut, hujan saja. Apalah kita tidur di atas air. Ya kan? Ya saya. Boleh bebas aja. Boleh. Penting 5W 1H-nya lengkap. Coba, ayo. Oke. Danis sepertinya mau mencoba. Buat Danis coba-coba. Boleh. Dikabarkan bahwa terjadinya pencurian ayam di Kota Tanjung Balai pada sore hari ini, dan pelakunya adalah tetangga dari korban sendiri dengan alasan bahwa dia kekurangan uang. Iya. Kira-kira udah lengkap? Saya masih kurang satu tuh. Iya. Berarti tinggal ditambahin. Saya bisa menambahin bagian beritanya Danis. Oke, Immanuel. Penyelesaiannya dilakukan dengan mengembalikan ayam. Oke, dan tersangka diberikan ke pihak kepolisian. Oke, karena Danis sudah menjawab yang pertama, jadi saya kasih reward permen ya. Iya. Tapi jangan dimakan di kelas. Ya, ku selitik gigi kau lagi. Ya, oke. Kita lanjut ya. Masih semangat? Semangat ya. Nah, ini ada dia. Kita dengarkan sama-sama. Kemudian kita masuk untuk tujuan menyampaikan suatu informasi dengan akurat dengan membaca dan dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Informasi yang disampaikan harus bermanfaat bagi halayak. Jadi itu adalah pengertian dari tujuan berita. Oke, sudah. Itu adalah tujuan berita, menyampaikan informasi dengan akurat. Dengan begitu, pembaca dan pendengar dapat memahami informasi tersebut dengan
ada jadinya gitu loh. Nah, kali ini kita masuk mengenai ciri-ciri berita. Jadi setelah kita tahu tadi itu berita tentang apa pengertiannya, unsurnya, kemudian kita masuk ciri-ciri berita. Yaitu pertama adalah faktual. Faktual adalah informasi yang terdapat dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau hoax itu tidak berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri yang berita yang kedua adalah aktual, berita peristiwa kejadian yang baru saja terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Ini contoh kalau sekarang itu contoh berita yang sedang hangat dibicarakan pasti Lesti dan Bilar, ya kan? Kemudian Verdi Sambo, lalu Pertalite, BBM yang cepat memuai, lalu apalagi berita-berita yang ada di sekitar kita dan sedang hangat dibicarakan. Jadi kalau misalnya contoh kejadian pahlawan kita yang jadi korban 30 SPKI itu kalau di zaman tahun itu dapat dikatakan berita, bahkan berita itu sampai mendunia. Tapi kalau kejadian itu dibahasnya sekarang itu sudah tidak dikatakan berita, tapi sejarah karena tidak aktual dan tidak sedang dibicarakan dalam masyarakat. Lalu ciri berita yang ketiga adalah seimbang. Berita yang disajikan tidak boleh berpihak pada manapun. Nah, contoh nih antara TV One dengan Metro TV. TV One lebih pro kepada salah satu kandidat presiden, demikian juga dengan Metro TV. Mereka tidak boleh berpihak hanya satu belah pihak, tapi harus seimbang. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri berita yang keempat adalah peristiwa penting. Nah, berita yang disajikan berisi informasi penting itu harus penting, gitu ya. Lalu yang kelima adalah lengkap. Berita yang baik harus lengkap dan memenuhi unsur plus yang tadi yaitu 5W tambah 1H atau adiksi bah. Yang keenam, agar berita itu menarik, dia harus memancing rasa penasaran pembaca atau pendengar untuk mencari lebih tahu mengenai kejadian yang ada di berita tersebut. Lalu yang ketujuh, berdampak baik, memberikan manfaat atau edukasi bagi pembaca. Oh, ternyata setelah kita membaca, melihat berita, mendengarkan berita, kita tahu oh seperti ini dan seperti ini untuk kehidupan individu manusia. Itu dia adalah ciri-ciri berita. Oke guys, sudah dibawa gawainya? Sudah ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya. Nah, coba diperiksa masing-masing gawai kalian. Saya sudah mengirimkan link Google Form ya untuk kalian kerjakan, dan di situ ada link YouTube berita dari kelas lain. Oke, coba perhatikannya sama saya dulu sebentar, guys. Oke. Jadi di pertemuan berikutnya minggu depan kalian Ibu minta sudah menyiapkan satu bentuk video sederhana berita. Ya, boleh tentang vaksinasi karena masih ada vaksinasi, kemudian tentang daerah atau pariwisata, kemudian dampak COVID atau berita-berita yang ada di sekitar kita. Kemudian saya berharap video yang kalian berikan itu atau yang kalian buat nanti minimal sama dari kelas lain yang kalian saksikan di YouTube. Maksimal kalian lebih baik daripada mereka. Jadi ayo berlomba-lomba memberikan yang terbaik agar hasilnya juga baik kalian terima. Lalu coba dulu saya akan membagikan kelompok kalian. Anuha silakan, Jo silakan ke kelompok ini, Max silakan ke kelompok berikutnya, lanjut Kalisa silakan. Oke, siapa lagi ya? Iya, Hillary, Akira silakan ke kelompok ini. Oke. Iya. Oke, dengarkan baik-baik. Saya akan membagi kelompok kalian, misalnya di sini. Oke, saya akan membagi kelompok kalian berdasarkan jenis-jenis berita. Jadi di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Oke, yang ini adalah kelompok interpretative news. Oke, kemudian ini adalah kelompok deep news. Ini adalah kelompok investigation news dan kalian adalah kelompok opinion news.
Ya. Nah, di Google Form itu nama kelompok, mohon tulis juga nama pribadi kalian. Oke, coba dibuka bersama-sama. Ya. Interpretatif news. Oke. Nah, coba diatur posisi bangku berdasarkan kelompok kalian. Saya berharap di kelompok kalian coba diatur ya, diatur posisi bangkunya dulu, diatur dulu, nanti dibuka Google Form-nya, diatur. Oke ya. Ya. Oke, ini teman-teman yang belum bawa HP, mungkin HP-nya masih di bawah orang tua ya, tadi ketinggalan ya. Oke, masih saya tunggu ya. Oke, ya silakan. Sudah dibuka Google Form-nya. Dibuka dulu link YouTube, rekaman video, liputan video dari kelas lain. Coba ditulis dulu di buku kalian unsur-unsur beritanya. Yang ingin menanyakan sama saya, tanyakan saja. Malu bertanya jalan-jalan ya sayang. Ya, coba dibuka Google Form-nya. Saksikan dulu beritanya. Oke, 5 menit lagi ya.
Posisi. Iya, posisi. Tiga menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, silahkan kelompok opinion terus mempresentasikan. Ya. Ya, silahkan kelompok Michelin maju, bersiap-siap setelah ini opinion news ya. Ayo cepat, kursinya digeser.
kami terlebih dahulu. Nama saya Misalin. Nama saya Anuma. Nama saya Selina. Nama saya Intan. Nama saya Manuela. Mari kita mulai presentasinya. Terjadi apa yang terjadi? Apa terjadinya vaksinasi di SMP berdua Sisinga Kamaraja? Kapan? Di bulan Oktober. Siapa murid-murid di SMP Sisinga Kamaraja? Mengapa agar murid-murid terjamin kesehatannya karena sudah melakukan vaksin? Bagaimana mengingat masih adanya COVID-19 di Indonesia, maka diadakan vaksinasi di sekolah dengan cara pihak sekolah bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan. Oke, ya. Jadi Google Form kalian itu yang sudah kalian lakukan, kalian kerjakan dan kalian tulis itu nanti akan saya nilai. Setelah ini ada yang ingin kalian tanggapi dari kelompok lain? Silakan yang ingin memberikan tanggapan apakah sudah tepat penilaian mereka, presentasi mereka bagaimana? Silakan. Amira mungkin Sudah cukup. sudah cukup. Oke, Max? Sudah cukup. Oke, silakan cukup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Silakan kelompok opinion news. Oke. Ya. Diangkat sayang, diangkat. Oke, saya akan memberi kalian nilai dari aspek kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan memberikan argumentasi, memberikan kritik dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat mengajukan pertanyaan serta kelancaran berbicara. Jadi semakin aktif maka kalian akan semakin baik mendapatkan nilainya. Oke, silakan kelompok opini news, silakan discuss presentasinya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Opinion News. Pertama-tama perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lali. Nama saya Azra. Nama saya Kaila. Nama saya Lindro. Dan di sini kami akan mengidentifikasi 5 poin bersatu-satu dari video yang sudah diberikan ibu. Baik, dari video yang sudah kami teliti. Dari yang pertama itu ada yang apa? Dari sini kami mendapat jawaban bahwa yang terjadi pada berita itu adalah tentang vaksinasi siswa. Di mana peristiwa terjadi di SMP Sisinga Mangaraja. Kapan kejadian Jawa tersebut terjadi? Pada jam 8 sampai jam 2 siang. Siapa peserta didik, pihak sekolah, dan pihak kesehatan? Mengapa? Karena pada saat itu COVID sedang naik dan juga sekolah memberi vaksin kepada siswanya dan agar dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Lalu yang terakhir adalah bagaimana vaksinasi berjalan sangat lancar dan juga seluruh siswa menjadi lebih aman untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sekian pemaparan identifikasi dari kami. Maaf jika ada salah dan terima kasih. Oke. Silakan kelompok Denius.
ini ingin mengidentifikasi 5W dan 1H yang dari 3 yang sudah diberikan melalui oleh Bu Jenia. Nah, pertama adalah unsur apa. Apa yang terjadi di sekolah Sisinga Sabalo Konsilisasi. Yang kedua ada di mana, yaitu di mana dilakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada kapan dilakukan vaksinasi tersebut. Yang keempat, siapa yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi tersebut. Yang kelima, kapan dilaksanakannya vaksinasi tersebut. Vaksinasi tersebut dilaksanakannya pada tahun 2021 bulan kalau tidak salah bulan Desember gitu. Nah, untuk apa yang terjadi di vaksinasi tersebut? Yang terjadi seperti tersebut adalah vaksinasi pemberian vaksinasi kepada para murid-murid di SMP Sisinga Mangaraja. Yang kedua di mana dilakukan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan di sekolah Sisinga Mangaraja. Kapan dilakukan vaksinasi tersebut? Untuk yang mengapa dilakukannya vaksinasi tersebut tentunya untuk mencegah dari penyebaran COVID untuk para siswa dan siswi Sisinga Mangaraja. Selanjutnya bagaimana kondisi pelaksanaan vaksinasi tersebut? Vaksinasi tersebut dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih. Oke, sekian dari identifikasi kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan Jenigo. Boleh kasih sedikit saran? Oh ya, saran boleh. Menurut saya untuk tadi pembukaan tidak terlalu gugup ya, tapi di saat kayak memberikan sebuah 5W tambah 1H, mereka kayak bingung mana sih kiraan saya gitu. Oh ya, seperti itu ya. Ya. Seperti kurang komunikasi ya. Ya. Ya, oke. Manuela, silakan. Boleh berdiri, bahasa jangan manjat nak. Saya ingin bertanya yang tentang kapan itu. Kan berita itu sesuatu yang masih hangat dibicarakan. Sedangkan itu yang dibilang 2021 ya. Bisa diulangi Pak? Kan tadi dibilang berita itu adalah sesuatu yang peristiwa yang baru terjadi dan masih hangat. Tapi itu tadi di 2021. Berarti mereka salah menjawab ya. Oke, bila boleh ditanggapi dari kelompok kalian, bagaimana? Silakan. Tanggapi. Ya, tanggapannya bagaimana? Ya. Mungkin kalian kekeliruan terhadap di bagian unsur apa itu? Kapan ya? Oke ya. Ya, jadi nanti coba diperhatikan lagi di Google Form-nya supaya jangan salah biar nilainya juga baik. Oke ya. Ada lagi sudah pas? Oke, silakan kelompok ini, kelompok investigation news. Iya. Oke, silakan. Silakan dibuka. Oke, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok investigasi news. Hari ini kami akan mempresentasikan 5W 1H. Nama saya Mr. Yolodis. Nama saya Raditya Risma. Nama saya Sylvia. Nama saya Rasa Araya. Untuk unsur yang pertama ialah unsur apa, yang dimana apa yang sedang terjadi pada berita tersebut. Yang sedang terjadi ialah kegiatan vaksinasi yang dilakukan di SMP Perguruan Sisinga Mangaraja Tanjung Balai. Yang unsur kedua di mana kejadian tersebut dilaksanakan di perguruan Sisinga Mangaraja Kota Tanjung Balai. Yang ketiga ada siapa yang menerima vaksinasi tersebut? Jawabannya adalah murid dari SMP Sisinga Mangaraja. Yang keempat, kapan? Pada 17 Oktober 2022. Bagaimana semua siswa vaksinasi di sekolah SMP Sisinga Mangaraja Tanjung Balai.
Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah selesai seperti dengan kita yang sudah usai. Oke, silakan. Mungkin daripada memberikan pertanyaan, saya lebih ingin memberikan kritikan dan juga saran. Kritikan ya? Oke, ya. Baik, kritikan dari saya adalah kalian lagi saya terlalu cepat, lalu juga suaranya terlalu kecil, jadi kami agak kurang memahami. Mungkin untuk saran saya untuk selanjutnya presentasi kalian agar suaranya lebih dikeraskan lagi dan juga untuk lebih diperjelas lagi kata-katanya. Terima kasih. Iya, ada yang lain? Sudah? Oke ya, coba perhatikan dulu semuanya sama saya. Nah, jadi sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya mau memberi applause dulu kepada kalian semua. Yuk, applause kita memberi. Setelah ini tolong kalian kumpul hasil Google Form kalian itu ke link saya, email saya ya, melalui Google Classroom. Akan saya berikan penilaian, jadi mungkin paling lama pukul 17 sore hari ini akan saya berikan penilaiannya. Lalu untuk kelompok yang baik itu pada hari ini adalah kelompok Opinion News. Beri applause kepada mereka. Reward yang akan saya berikan kepada kalian kalau nanti ambil di Dewan Guru ya, kalian akan mendapat satu orang satu kotak pena. Ya cuma pena ya memang, tapi yang dihargai adalah usaha saya mengapresiasi kalian. Bagi yang tidak mendapatkan, jangan berkecil hati karena akan mendapatkan nilai dari saya melalui Google Classroom. Lalu saya ingin bertanya sama kalian sebelum saya menutup pertemuan hari ini, apa yang kalian dapat setelah belajar hari ini? Apa yang kalian dapat? Yang tadinya belum belajar, sudah belajar, dan setelah belajar. Oke, silakan Amira. Dari pembelajaran ini saya dapat untuk lebih, saya mendapatkan cara untuk dapat membuat berita walaupun kami hanya sekedar murid. Ya. Kami juga dapat bisa membuat berita. Iya, dapat membuat berita. Ada yang lain? Apa setelah ini? Iya, Max. Mengetahui unsur-unsur berita. Jadi sebenarnya berita yang kita lihat, yang kita saksikan dan kita dengar tuh tidak semudah seringan itu ya. Ternyata detailnya ada banyak. Oke, silakan Danis. Ini kita sudah belajar tentang berita tersebut, walaupun kita cuma baru seorang pelajar sedikit ya. Iya, oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kalian boleh bertanya sama saya di luar pelajaran bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk membuat satu bentuk berita video liputan sederhana ya. Temanya itu tadi sudah saya sebutkan, dengan durasi 2 sampai 5 menit, boleh lebih tergantung